saksikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama
sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini kami semua ada lagi di hadapan Bapa. Kami mau berdiam diri di hadapan Bapa. Kami mau tenggelam di dalam hadirat Bapa. Dan kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami saat ini ya Bapa. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami. Supaya oleh kuasa pengurapan Roh Kudus, kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan yang berkenan. Dalam kesucian kekudusan Bapa. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni setiap pelanggaran salah dan dosa kami. Apapun yang kami lakukan, yang Bapa temukan itu tidak berkenan, yang Bapa temukan itu tidak patut di hadapan Bapa. Kami mengakui kami bersalah dan kami memohon pengampunan Bapa. Kuduskanlah kami semua dalam kebenaran-Mu ya Allah. Yang mulia urapilah hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Kebenaran firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa, firman yang akan membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah. Hal itu tidak terbantahkan, saudaraku, tidak terbantahkan. Karena manusia yang dibentuk oleh Allah dari debu tanah, barulah menjadi makhluk yang hidup setelah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Atau dengan kata lain, manusia baru bisa menjadi makhluk yang hidup setelah Allah menempatkan rohnya ke dalam diri manusia. Nah saudaraku, hal ini jelas menunjukkan kepada kita semua bahwa saat manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah. Saudaraku, hal itulah yang membuat Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola semua yang diciptakan oleh Allah. Atau dapat dikatakan Allah menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya. Kenapa demikian, saudaraku? Jelas karena roh yang ditempatkan di dalam diri manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Atau dengan kata lain, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 1, lalu kita baca mulai ayat 26. Kejadian pasal 1 kita baca mulai ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya sebelum dunia ini dijadikan, perhatikan baik, sesungguhnya sebelum dunia ini dijadikan, manusia sudah ada di dalam rencana Allah. Ada di dalam pikiran Allah. Ada di dalam hati Allah. Dengan kata lain, Allah ingin menjadikan manusia sebagai anak-anaknya yang juga memiliki kualitas hidup yang sama dengan Allah, ya, kualitas hidup. Dalam hal ini, kualitas hidup yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan itu juga berarti Allah ingin supaya manusia memiliki hati yang sama seperti Dia, ya. Dalam hal ini kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka Bapa di sorga ingin supaya kita memiliki hati yang sama seperti Dia. Lalu kalau kita lanjut lagi membaca Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa ada kepercayaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola semua karya ciptaannya yang begitu luar biasa. Saudaraku, kalau kita melihat kepercayaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada manusia saat itu, maka yang menjadi pertanyaannya sekarang, siapakah manusia itu sehingga Allah mau memberikan kepercayaan yang begitu besar untuk mengelola semua ciptaan Allah? Padahal manusia hanyalah debu tanah. Tetapi perhatikan baik, debu tanah ini ketika berada di dalam tangan Allah menjadi begitu berharga, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita bercermin pada keadaan ini, seharusnya sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus melihat bahwa betapa berharganya hidup kita. Betapa bernilainya hidup kita ketika kita berada di dalam tangan Allah. Ketika kita mau melekat dengan Allah. Ketika kita mau menyatu dengan Allah, saudaraku. Dan kita harus benar-benar mengerti bahwa sebenarnya yang membuat manusia menjadi begitu berharga adalah karena Allah begitu mencintai rohnya yang ditempatkan di dalam diri manusia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Ya, Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Nah, saudaraku, perhatikan itu. Kenapa demikian? Karena memang roh yang dari Allah itulah yang memberikan hidup kepada kita. Dan sampai saat ini, kalau kita masih tetap ada sebagaimana kita ada, itu karena roh yang berasal daripada Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita tidak bisa sombong, saudaraku. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, seolah-olah kitalah yang memiliki diri kita sendiri. Ingat, hidup kita ini milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Dan Allah yang memberikan nafas hidupnya
ke dalam kehidupan kita, barulah kita bisa menjadi manusia, menjadi makhluk yang hidup. Jadi bagaimana mungkin kalau kita ada karena karya Allah? Bagaimana mungkin saat ini kita bisa hidup menjadi orang yang sombong? Kita hidup di dalam kebanggaan diri, seolah-olah kita ada karena kekuatan kita sendiri, saudaraku. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Lalu mari kita lihat seterusnya. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa betapa sempurnanya Allah merencanakan kehidupan manusia. Betapa sempurnanya Allah merencanakan kehidupan manusia. Sebab setelah memberi kepercayaan yang begitu besar kepada manusia untuk mengelola semua karya ciptaannya, Allah juga menyediakan yang terbaik untuk kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini Allah menyediakan makanan yang lengkap untuk kebutuhan tubuh jasmani manusia. Nah, saudaraku, hal ini pun menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa di sorga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena Allah tidak membiarkan manusia bekerja mengelola ciptaannya begitu saja, tetapi Allah juga menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk bisa dinikmati oleh manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa melihat rencana Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia, tetapi yang terjadi kemudian adalah manusia memilih memberontak kepada Allah, di mana manusia lebih memilih untuk mengikuti cara berpikir iblis, hanya karena ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh iblis, sehingga apa yang dilarang oleh Allah dilanggar oleh manusia, dan pada akhirnya membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan harus terpisah dari Allah. Saudaraku, hal ini pun menunjukkan bahwa manusia telah menyia-nyiakan kepercayaan Allah yang begitu besar. Kejatuhan manusia di dalam dosa pun berujung kepada ancaman kematian. Perhatikan itu. Sebab melanggar perintah Allah berarti akan mati. Kematian yang dimaksudkan di sini adalah ketika manusia berada di balik kematian, maka manusia harus terbuang ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Sebab oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang seharusnya binasa ketika nanti berada di balik kematian, di dalam Kristus kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Dan sekali lagi kita bisa melihat belas kasihan hati Bapa. Hati Bapa yang rela memberikan putra kesayangannya untuk menebus kita dari segala pelanggaran, salah, dan dosa. Nah, saudaraku, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana mungkin kita masih mau menyia-nyiakan anugerah keselamatan, kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus? Bagaimana mungkin kita masih mau menyia-nyiakan itu? Saudaraku, oleh sebab itu sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa di dalam Kristus Allah kembali memanggil kita untuk memiliki hidup seperti rancangannya semula, di mana sebagai ciptaan Allah kita bisa kembali memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Allah, dan juga tentu memiliki hati yang sama seperti hati yang dimiliki oleh Allah Bapa di sorga, saudaraku. Mungkin yang menjadi pertanyaannya sekarang, jika demikian, bagaimana kita bisa memiliki hati Bapa? Bagaimana kita bisa memiliki hati Bapa? Saudara, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat terlebih dahulu
kebenaran firman Tuhan yang memberi gambaran tentang hati Bapa di sorga. Kita lihat gambarannya aja dulu. Hati Bapa itu seperti apa? Ya, Mazmur pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-8, ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa. Apa itu, saudaraku? Kita harus mengerti bahwa sebagai ciptaan Allah, manusia selalu memiliki tempat yang khusus di hati Bapa di sorga. Tempat yang spesial di hati Bapa di sorga. Sehingga Allah Bapa di sorga selalu ingat kepada manusia yang merupakan perbuatan tangannya. Saudaraku, bukan saja itu, tetapi kalau Allah Bapa di sorga mau mengindahkan manusia seperti yang firman Tuhan katakan tadi, hal itu semata-mata karena manusia dibentuk menurut rupa dan gambar Allah. Dan ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Sekali lagi, ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, yang tidak dapat digambarkan dengan apapun, saudaraku. Mari kita terus melihat gambaran hati Bapa yang lainnya. Hati Bapa yang begitu sabar, ya, kesabarannya dalam menghadapi manusia. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa Bapa di sorga begitu sabar terhadap anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapa begitu sabar? Ternyata di balik kesabaran hati Bapa itu, saudaraku, ada rencana Bapa yang indah, ada rencana Bapa yang besar, ada rencana Bapa yang luar biasa. Dan rencana itu adalah rencana keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau benar-benar mengambil keputusan saat ini untuk hidup takut akan Allah secara benar. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa saat ini kita semua sudah berada di ujung daripada akhir zaman. Artinya, tinggal sedikit waktu lagi perjalanan kehidupan dunia ini akan segera berakhir, di mana Tuhan akan datang. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun sebagian orang yang masih tetap mau hidup mengikuti keinginan diri sendiri, hidup mengikuti keangkuhan diri mereka, kesombongan diri mereka sendiri, mereka akan tetap menganggap bahwa kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, mereka menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ingat baik, firman Tuhan katakan apa? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan itu, saudaraku. Inilah gambaran hati Bapa yang begitu luar biasa, saudaraku. Hati Bapa yang selalu mengingat anak-anaknya. Hati Bapa yang selalu memberikan tempat yang khusus, tempat yang spesial bagi anak-anaknya. Juga hati Bapa yang penuh dengan kesabaran yang begitu luar biasa. Karena Bapa tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, saat ini di dalam Kristus kita pun dipanggil untuk kembali memiliki hati yang sama seperti Bapa di sorga. Saudara, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa memiliki hati Bapa? Tidak ada cara lain selain kita harus terus tinggal di dalam firman-Nya, tenggelam di dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita.
kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup di dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Dan hidup Kristus adalah merupakan gambaran daripada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Yang juga berarti kehidupan yang sesuai dengan hati Bapa di sorga. Selain itu di dalam perjalanan hidup kita, orang percaya yang terpanggil untuk memiliki hati Bapa di sorga, ia harus hidup hanya untuk melayani Bapa. Melayani Bapa artinya melayani perasaan Bapa. Hidup dengan cara hidup seperti yang Bapa kehendaki, di mana segenap hidup kita harus menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Saudara, inilah yang Bapa kehendaki dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudaraku, supaya kita benar-benar bisa memiliki hati Bapa, kita juga harus memiliki persekutuan yang indah dengan Bapa. Kita harus terus belajar duduk diam di kaki Bapa di sorga, memberikan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Sehingga di dalam persekutuan dengan Bapa itulah Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepada kita kepekaan demi kepekaan. Bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah yang kita lakukan. Karena itu semua merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah hati Bapa yang harus kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.